Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Akhirnya kita kembali lagi untuk membahas tentang rekrutmen persiapan buat dirimu. Untuk yang kemarin itu ada yang namanya MT ya, pendaftaran KAI untuk yang MT manajemen trainer. Apa ya, gue lupa ingat, dengan syaratnya yang luar biasa ya. Kali ini buat teman-teman, yuk kita mainkan. Untuk yang SLTA persiapan, oke? Untuk yang SLTA persiapan, untuk yang SLTA persiapan, apa aja sih yang mau dipersiapkan, Kak? Yuk kita lihat aja persiapannya apa aja. Jadi kita akan bahas tahapan demi tahapan ya. Apa aja sih? Kita harus tahapan dulu. Yang pertama itu kita, kamu mau daftar di kereta itu bagian apa, dan kamu tuh masuk kualifikasi aja. Kita langsung cari sumbernya dulu. 3, 2, 1. Sebagai contoh ya, lu pengen jadi masinis, sebagai contoh aja dulu. Lu pengen jadi masinis, klik aja di pencarian, entah itu di media sosial, YouTube kah, TikTok kah, Twitter, atau yang Facebook mungkin. Kita cari itu yang namanya syarat, itu semuanya banyak ya. Nih sebagai contoh kita ambil dari, di berapa lama jadi, oke nih dari ini. Punya Lura ya, punya Lura ya. Alur jadi seorang masinis, gue spill dulu untuk jadi masinis dulu. Nanti kita akan bahas secara panjang lebarnya. Ini sebagai contoh dulu. Alur jadi seorang masinis pertama itu SMA, SMK, atau D3, D4, S1 yang daftar, tentunya daftar ya. Lanjut tanda tangan kontrak, cepet banget. Setelah daftar tanda tangan kontrak, langsung POK. Gini alurnya jadi masinis ya secara singkat ya. POK atau pekan orientasi kerja, terus pengangkatan karyawan tetap, Diksarwira atau BDW Basic Development Program, Diklat O62 atau kecakapan sebagai masinis, lulus Diklat, sertifikasi Dirjen, dinas sebagai asisten atau masinis atau asisten. Gitu, singkat banget ya, singkat banget. Padahal di sini gue jabarin dulu ya. Dari guide alur jadi seorang masinis pertama itu daftar dulu ya. Daftar itu kamu harus sesuai dengan kualifikasi. Oke, kualifikasinya apa aja kan? Nanti kita muncul pada saat rekrutmen. Munculnya pada saat rekrutmen nih. Contoh nih, kita lihat cari yang lebih keren lagi nih. Sebagai contoh ini ya. Syarat untuk menjadi masinis warga negara Indonesia, pendidikan minimal SMA atau SMK, IPA ya untuk SMK. Sedangkan untuk SMK-nya itu listrik, mesin, otomotif diutamakan. Nilai utama untuk NEM bisa 7, bisa juga 7,5 tergantung permintaan perusahaan, cuy. Azan ya. Kita azan zuhur dulu. Kita skip dulu. Tadi sampai mana guys? Alhamdulillah udah beres ya. Tadi sampai untuk syarat jadi masinis ya. Ini sebagai contoh nih ada warga negara Indonesia pendidikan SMA SMK. Jadi untuk perihal pendidikan nanti itu muncul pada saat rekrutmen. Lu mau lulusan SLTA, lu mau lulusan misalnya SLTA ya, ada SMA IPA atau SMA IPS atau mungkin SMK mesin listrik otomotif atau yang lainnya, atau mungkin sejenisnya, itu nanti munculnya itu pada saat rekrutmen. Yang dibutuhkan apa, kualifikasinya apa, kita lebih ke mempersiapkan diri aja ya. Sebagai contoh ya, kita lihat yang lain coba. Ini masinis. Oke, ini pun kayak gitu juga ya. Nah, sebagai contoh nih ya, ada lowongan kerja di PT Kereta Api untuk lulusan SMA, SMK, D3, S1. Ini untuk rekrutmennya di KAI Service ya, karena untuk di KAI sendiri itu ada KAI, bukan tulisannya bukan KAI tapi KAI, harus ada KAI Service, KAI Service, KAI Logistik, ada KAI Komputer juga. Semuanya itu ada di web resmi pokoknya. Kalau ada rekrutmen itu ada di web resmi. Jadi jangan salah, jangan sampai teman-teman itu terpedaya oleh oknum. Kaget. Nah ini sebagai contohnya ada di untuk train attendant, atau mungkin kalau gue sih lainnya poin ada train attendant, pramugari. Untuk perbedaannya pramugari kan, kalau pramugari cewek, pramugara cowok. Kalau untuk train attendant gue belum paham. Kalau untuk gaji dan lainnya itu mengikuti lah ya, gue bisa nyebutin karena kan itu hak prerogatif dari perusahaan, cuy. Secara garis besar ya, untuk rekrutmen sendiri, tahapan gue ketik tahapan rekrutmen pegawai KAI ya. Tahapan rekrutmen KAI.
Mau kerja di kereta api, kalian harus tahu 6 tahapan ini. Dahir ada Oke, kita ada dari Mas Lura ya, Mas. rahasia lolos psikotes loh. Tahapan Oke. pertama adalah pemeriksaan administrasi. Tahap Nah, untuk yang paling pertama itu administrasi. Administrasinya kayak gimana sih, Kak? Nah, buat teman-teman itu karena banyak dari sini tuh banyak yang enggak teliti ya, atau kurang teliti lah. Pada saat administrasi, pada saat membuat akun. Apalagi kalau kamu tuh udah salah yang namanya ngisi email, ngisi NIK. Karena di situ pada saat rekrutmen tuh ada keterangan di bawah. Ya mohon maaf ya buat teman-teman, nanti sebelum kamu membuat akun atau mungkin sudah membuat akun, ada keterangan di bawah tidak bisa merubah data yang sudah dimasukkan. Kalau lu nanya kenapa alasannya, gue nggak tahu, itu urusan prerogatif dari perusahaan. Tapi kita kan fokusnya kan lebih ke pengen lulus dari rekrutmen itu kan. Nah teman-teman hati-hati pada saat rekrutmen, pada saat penguploadan data. Terus untuk yang scan ya, ada juga pertanyaan, Kak untuk scan data itu apa maksudnya sih? Jadi ijazah lu depan belakang di scan, disatuin satu file. Kalau kalian nggak paham, langsung aja ke Mamang fotokopi, silahkan di scan. Ukurannya kurang dari 2 MB, bikin aja 900 KB itu udah aman menurut gua. Terus untuk foto gue saranin sih biru, menurut gue sih biru ya sejauh ini, karena beberapa kali rekrutmen itu yang pakai biru, latar biru. Boleh nggak Kak pakai jas atau mungkin pakai hitam putih atau sejenisnya, itu boleh. Hitam, gue sih sarannya hitam putih. Kalau pakai jas pun nggak apa-apa, lebih baik pakai dasi atau enggak itu boleh juga ditambahkan ya. ini teman-teman akan mengupload berkas di website recruitment.ai meliputi KTP, jasa, kemudian transit nilai. Tahapan kedua adalah Nah, buat teman-teman yang belum muncul ijazahnya, bisa pakai SKL. Ya, bisa pakai SKL. SKL dapatnya di mana? Minta ke bapak gurumu di sekolahmu. Jangan lupa di apa namanya? Di legalisir ya. Ya SKL butuh legalisir ya sih? Gua nggak tahu. Soalnya gue dulu langsung pakai ijazah. Untuk yang KTP juga buat teman-teman yang nggak punya KTP, kan 18 tahun ya. Ini kan persyaratan daftarnya itu 18 sampai 25 untuk yang SLTA. Harusnya udah punya dong KTP. Kalau belum punya pakai surat keterangan pendudukan gitu nggak sih? Ya kayak gitu, paham nggak sih? Ya oke. pemeriksaan kesehatan. Oke, kita fokus jangan terlalu jauh dulu. Pemeriksaan Jadi, kesehatan. fokus ke rekrutmen tahap administrasi ya. Tahap administrasi KHI. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gue sekedar langsung to the point aja lah ya. Oh enggak ini. Jadi ketika lu enggak juga. Kamu lolos seleksi administrasi rekrutmen PT Mau kerja di kereta api? KAI tahun 2021. Wah, selamat ya. Dan kamu harus simak video ini yuk. Kira-kira Oke. apa aja sih yang mesti dibawa ketika tes kesehatan Pada saat awal dan administrasi. tipsnya apa aja, Kak? Oke, aku akan Ya, administrasi. kasih tahu. Sesuai Assalamualaikum. Mau kerja di kereta api? Tahan. Buruan Kak, spill cara daftarnya. Oke, kita ambil ini. Hai, aku mau cerita karena kebetulan ada yang nanya juga. Aku mau sharing pengalaman aku. Ini sepengalaman Oke. aku ya, mungkin yang lain berbeda-beda, tapi ini pengalaman aku. Kalau dari tesnya sendiri itu untuk tes di kereta api ada 5 tahapan. Yang pertama itu tes administrasi. Oh enggak, ini enggak fokus. Kemudian kalau memang dinyatakan lulus kamu lolos seleksi administrasi rekrutmen PT KAI tahun 2021. Nah, tahapan rekrutmen KHI administrasi itu apli berkas yang dibutuhkan untuk melamar dan dalam lowongan yang tersedia. Dan nanti kamu tuh akan diarahkan ke yang sesuai dengan kualifikasi yang kamu miliki. Tapi untuk teman-teman yang nggak masuk kualifikasi, kalau emang penasaran pengen nyoba, daftar aja. Gue sih nggak melarang ya. Karena kalau kamu penasaran, daftar aja. Nah, untuk yang langsung ke kesehatan ya. Kita fokus ke administrasi dulu dah, karena kan sekarang kan akan dilaksanakan akan dilaksanakan rekrutmen yang notabene administrasinya apa aja ya. Shit, gue pengen tahu mana sih ya, ada kolom komentar ada nggak sih? Mana sih? Gak ada. Mau kerja di kereta api? Kalian harus Oke, jadi kalau untuk tes administrasi itu sebenarnya nggak susah. Kalian hanya butuh ketelitian. Kalian jangan bosan-bosan untuk membaca persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk diupload. Nah ini pun untuk ini dari Kemenkumham loh, kalau dari dasinya sama loh, sama. Jadi artinya ketelitian, karena administrasi itu ketelitian. Jadi apa aja yang udah diupload lu persiapin dulu. Contoh ibarat, mohon maaf ya. Jadi kalau udah dulu scan KTP, udah scan SKL, ijazah,
dan lain-lain itu di file lu masukin ke mungkin atau ke HP kah atau mungkin ke flash disk kah. Kalau gue sih saranin gue sih uploadnya via komputer. Karena apa? Karena untuk meminimalisir pada saat kamu menyeken terus lupa dikasih nama kan harus dibuka dulu ya. Nah di situ takutnya kamu pada saat untuk kasih KTP isinya itu ijazah dan ketuker-tuker. Itu tuh menurut gue sih nggak recommended banget, nggak rekomend ya. Ini coba mamang. Kalau untuk tips, jadi nantinya kalian akan diberikan waktu kurang lebih 30 hari untuk menyiapkan berkas ini mah Kemenkumham lagi dan mengupload berkas. Nah, ketika berkas kalian Bang, gimana langkahnya? Jadi pegawai kereta api, khususnya jadi masinis. secara besar semuanya itu untuk administrasi. Kamu buruan ke skill cara daftarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah sih ngomong ini. Jadi intinya untuk pada tahap pertama itu administrasi ya. Fokus ke penguploadan berkas-berkas yang akan kamu upload, jangan sampai salah. Itu sih poin pertama ya. Dan sampai sini kita fokusin dulu administrasi. Nanti untuk yang kesehatan awal, wawancara, psikotes dulu, wawancara, kesehatan akhir kita akan bahas di konten berikutnya. Jadi harus bertahap, biar apa? Biar kalian nggak mabok. Yang paling pertama itu persiapan diri, mulai dari kesehatannya. Untuk yang gigi bolong, tolong ditambal. Saran gue sih ditambal. Kayak gitu-gitu sih. Ini udah cerot. Ya buat teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita next akan bahas ke hal-hal yang sedikit lebih berbeda dong, karena kan tahapan berikutnya berbeda. Tadi kan administrasi. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.